Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan Yesus yang dikasihi. Kita berada di Devotion from Home pada pagi hari ini. Dan saya percaya pagi hari ini tetap ada semangat yang baru, sukacita, penuh pengharapan dalam Tuhan Yesus. Nah, saya ingin share firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita ambil di kitab Korintus. Kalau saudara punya Alkitab, di 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat yang kedua sampai dengan keempat. Saya mau beri judul ajaran bidat. Ya mungkin sedikit saudara baru saudara dengar mungkin. Nah, 2 Korintus 11 ayatnya yang kedua sampai 4 firman Tuhan berkata, ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain yang daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi saudara, menarik sekali kita belajar di sini bagaimana Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Nah, Korintus adalah satu kota metropolitan dan satu kota yang cukup maju di Yunani kuno. Dan di sana terdiri begitu banyak jemaat orang-orang yang intelek, ya maju dari dalam budaya mereka, tetapi juga dalam hal kerohanian, ya dalam hal moral itu mereka cukup bejat. Jadi begitu ada banyak pelacuran, ada begitu banyak penyimpangan seksual yang terjadi di jemaat di Korintus. Dan konon di sana ceritanya pada zaman Paulus membangun gereja yang dirintis hampir 18 bulan di sana, atau sekitar 1,5 tahun dia memulai gereja di sana. Dan jemaat ini banyak orang Yunani, tetapi juga tidak sedikit orang-orang Yahudi yang ada di sana. Nah, jemaat ini mengalami masalah setelah ditinggalkan oleh Rasul Paulus, karena itu dia bersurat kepada jemaat ini. Sama halnya juga dengan gereja-gereja yang lain yang ada di Asia, ya. Kemudian kira-kira peristiwa yang sama terjadi. Paulus harus bersurat, karena itu kita kenal Paulus dengan surat-suratnya yang paling banyak. Nah, saudara, menarik sekali kalau kita mau lihat di ayatnya yang kedua dikatakan, Paulus mengatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Jadi ada satu kecemburuan, ada dua hal yang saya mau tekankan kepada saudara. Yang pertama adalah kecemburuan, dan ayat yang ketiga dia mengatakan aku takut. Jadi Paulus cemburu. Mungkin saudara kita berpikir, kenapa Paulus cemburu? Paulus mempersiapkan gereja ini sebagai mempelai, sebagai perawan suci. Kenapa kira-kira dipakai istilah perawan seperti ini? Itu tadi saudara, karena lebih mudah untuk dimengerti. Karena kota ini pikiran mereka hanya perempuan, hanya hawa nafsu. Jadi suatu Paulus mempercontohkan ini dengan harapan mudah mereka mengerti. Jadi jemaat di Korintus dipersiapkan Tuhan seperti perawan suci yang akan dibawa kepada mempelai laki-laki. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa mempelai laki-laki itu adalah Kristus. Jadi sebenarnya Paulus sedang mempersiapkan gerejanya, mempersiapkan jemaat yang ada di Korintus seperti perawan suci yang sudah didandani, yang sudah dipersiapkan untuk datang kepada mempelai laki-laki. Nah, saudara bayangkan kalau seorang akan menikah. Amin, saudara. Jadi kira-kira kalau mempelai laki-laki datang, turun dari mobil, kemudian akan menyambut mempelai wanitanya. Betapa kagetnya ketika dilihat mempelai wanitanya, calon mempelainya ini adalah anak-anak. Kemudian dengan lipstick yang tidak teratur, dengan make up dandanan yang serba lucu gitu saudara. Apakah ini mempelai laki-laki mesti agaknya dia kaget saudara ya. Dan karena itu setiap mempelai perempuan harus didandani, dipersiapkan untuk menyambut mempelai laki-laki. Demikian pun gerejanya. Jadi Paulus sedang mempersiapkan gereja yang ada di Korintus ini. Seperti ibaratkan, dianalogikan mempelai wanita yang menantikan mempelai laki-lakinya, yaitu Kristus. Didandani. Tetapi yang jadi masalah adalah orang-orang jemaat di Korintus ini tadi begitu mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran bidat, dengan ajaran-ajaran sesat. Ya mereka begitu gampang. Nah, Paulus cemburu
dengan rasul-rasul yang lain ini sebenarnya yang datang memberitakan, yang coba menghancurkan doktrin-doktrin yang sudah dibangun oleh Rasul Paulus. Karena itu dikatakan, dipakai istilah dia cemburu. Ya, cemburu seperti itu. Tapi dengan cemburu ilahi, bukan cemburu manusia, saudara. Nah, ayat yang ketiga juga seperti itu. Kalau itu tadi ayat kedua, ayat ketiga dikatakan, tetapi aku takut. Jadi dua, cemburu dan takut. Kalau pikiran kamu disesatkan. Kalau pikiran jemaat ini disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sehingga kita begitu mudah dengan ketulusan kita. Seperti jemaat di Korintus. Dengan ketulusan, dengan kesetiaan mereka. Mereka begitu mudah karena mereka haus. Mereka lapar akan hal rohani. Maka rasul-rasul, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang membawa ajaran bidat ini mudah untuk menarik mereka. Karena jemaat ini masih muda, umurnya belum 1,5 tahun. Karena itu Paulus begitu takut, begitu khawatir. Makanya dia bilang, aku takut. Yang pertama dia bilang, aku cemburu. Saudara, kira-kira seperti ini. Ini bercerita mengenai kehidupan rohani setiap kita sebagai gereja Tuhan. Kehidupan rohani kita sebagai jemaat Tuhan. Kehidupan gereja Tuhan yang terus-menerus harus diperkuat secara doktrin, secara ajaran-ajaran yang sehat. Karena begitu banyak bidat, begitu banyak ajaran palsu, nabi-nabi palsu yang datang mencoba untuk mengacaukan kehidupan kita. Dalam situasi seperti ini kita pun harus berhati-hati. Ya, dunia dengan dunia yang serba online seperti ini, ya, dengan begitu mudah, saudara bisa lihat dunia di tangan saudara, di genggaman saudara lewat handphone saudara. Semua perkara apapun termasuk hal-hal rohani, kita bisa lihat dengan mudah. Nah, kalau tidak selektif, kalau tidak dibimbing, kalau kita buta, kalau kita haus dan lapar tetapi acak saudara kehidupan kita akan mudah disesatkan. Ini yang Rasul Paulus maksudkan. Kira-kira hampir sama kalau saat ini. Sehingga orang yang tersesat tidak tahu kalau itu tersesat. Nanti di ujung-ujungnya baru kita ketahuan bahwa kita salah jalan, kita tersesat. Demikian pun kehidupan kita saat ini. Kita harus berhati-hati di dalam belajar firman Tuhan dengan semua tawaran-tawaran yang ada. Karena itu saya percaya pengajaran pada pagi hari ini, ya, firman Tuhan pada pagi hari ini akan menguatkan kehidupan saudara. Dan dikatakan sama seperti Hawa yang diperdayakan oleh ular itu dalam kelicikannya. Ya, Hawa diperdayakan oleh ular itu dalam kelicikannya. Karena begitu tulusnya. Nah, saudara lihat, Adam dan Hawa adalah manusia pertama. Mau dibilang yang ori, tetapi keluaran pertama. Itu aja mudah tergoda. Itu aja mudah disesatkan. Saudara, apalagi kita. Kalau kekristenan kita, kalau iman kita, kalau doktrin kita tidak kuat, tidak kokoh. Bukankah kita mudah untuk dipengaruhi? Asal kita lihat sini, lihat sana, kita berpikir itu baik. Belum tentu, saudara. Semua yang baik itu cocok bagi kehidupan kita. Seperti jemaat di Korintus ini. Mereka tidak menyadari. Mereka dicekoki dengan pengajaran-pengajaran bidat. Dengan ajaran-ajaran palsu oleh rasul-rasul yang palsu. Karena itu Paulus cemburu dan Paulus takut kalau jemaat ini hancur. Salahkah kalau seperti itu? Saya rasa tidak. Demi kebaikan jemaat. Demi kebaikan saudara mungkin. Kita sebagai gembala, sebagai pastor harus memperingati, harus terus mengkontrol, melihat supaya saudara pertumbuhan saudara itu menjadi sehat, pertumbuhan iman saudara itu menjadi baik, dan hidup saudara boleh memberkati orang lain, boleh menginspirasi orang lain, dan boleh berbuah-buah supaya orang tahu bahwa Yesus hidup dalam diri. Saudara, iman Kristiani kita harus dalam pondasi yang benar. Inilah ajaran-ajaran sehat yang akan mengalahkan doktrin-doktrin palsu atau bidat-bidat ini. Saudara, ayat yang keempat berbunyi seperti ini. Sebab kamu sabar saja. Jadi jemaat ini cukup sabar selama ini. Tapi akhirnya mereka mengadu kepada Paulus. Jika ada seorang yang memberitakan Yesus yang lain. Saya mau beri poin. Ada orang atau rasul yang lain. Rasul palsu, nabi palsu datang memberitakan Yesus yang lain. Ingat poin pertama. Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain. Poin yang kedua adalah roh yang lain yang saya ingin jelaskan kepada saudara daripada yang telah kami beritakan, atau Injil yang lain daripada yang telah kami beritakan. Nah, saudara berbicara mengenai 3 poin tadi, diantaranya Yesus yang lain. Poin yang pertama di 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 23 dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ingat saudara, pendusta itu adalah menyangkal Yesus adalah Kristus. Apa hubungannya? Sebentar kita lihat. Dialah itu antikristus dikatakan. Yaitu dia yang menyangkal Bapa, baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Dan barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Ini berbicara mengenai doktrin daripada Tritunggal
itu sendiri. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, bahwa mereka ketiganya adalah satu. Mereka punya tiga pribadi yang berbeda. Sementara ajaran bidat-bidat Kristen ini hanya mengatakan bahwa mereka percaya kepada Yesus, tapi tidak percaya kepada Kristus itu sendiri. Artinya, mereka sebenarnya tidak percaya kepada kemesiasan daripada Kristus itu sendiri. Menarik sekali kalau kita lihat kenapa nggak dikatakan anti Yesus itu tadi, saudara. Ya, anti Yesus karena mereka percaya kepada Yesus, tetapi tidak percaya bahwa dia adalah Kristus yang diurapi, yang datang sebagai Mesias itu sendiri. Nah, doktrin-doktrin ini, ya, doktrin-doktrin atau bidat-bidat Kristen seperti ini, saudara lihat seperti Christian Science, mungkin Saksi Yehova, Mormonisme, bahkan beberapa aliran daripada liberal itu sendiri. Matius 24 ayat 24 sampai 25. Sebenarnya kalau saudara baca ayat 15 sampai 28, di sini Yesus sedang berbicara agar murid-muridnya tetap waspada terhadap Mesias palsu yang menyesatkan banyak orang percaya. Jadi jauh sebelumnya dari masa Yesus hidup, dia sudah mengingatkan kepada murid-muridnya. Karena itu ayat 24, Matius 24 ayat 24 berkata, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tanda-tanda dan mujizat diadakan oleh Mesias palsu, nabi-nabi palsu, dan sekiranya dia bisa menyeret orang-orang percaya yang punya hati nurani yang murni, yang haus dan lapar, tapi sayangnya sudah tidak terkontrol. Nah, ini dengan mudah kita pun harus waspada dengan saat-saat seperti ini. Hati-hati dengan ajaran-ajaran seperti ini, ya. Ada mujizat, ada tanda-tanda, ada miracle. Saudara, itu, dan memang Tuhan berjanji akan ada miracle, akan ada mujizat, tapi kita harus melihat daripada buah dan pengajarannya itu sendiri. Apakah mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah? Apakah dia Mesias? Ayat 25 dikatakan, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Yesus memperingati murid-muridnya. Jadi kekristenan yang palsu boleh dikatakan harus kita waspadai di zaman-zaman sekarang ini. Hampir benar, tetapi tidak benar. Mereka mengakui Yesus tapi tidak mengakui ketuhanannya. Mereka mengakui Yesus tapi tidak mengakui kemesiasannya atau Kristus dia sebagai Kristus. Mengakui Yesus hanya sebatas manusia yang diurapi atau nabi yang diurapi, yang diutus datang dari Allah, tapi dia bukan Tuhan. Saudara, kita harus berhati-hati dengan ajaran dan bidat-bidat seperti ini, karena semua akan begitu mudah saudara bisa buka bahkan di channel YouTube saudara. Kemudian Paulus yang mengatakan tadi ada roh yang lain. Setelah Yesus yang lain, ada roh yang lain. Nah, Roma 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jadi roh yang lain akan membuat kita menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Setelah kita bertobat, setelah saudara lahir baru, saudara mendapatkan roh yang sudah disebut sebagai anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu roh yang kita dapat dari Tuhan. Saudara, di dalam roh yang lain ini, saudara akan diajarkan mengenai hukum-hukum yang lain lagi. Seperti para jemaat di Korintus ini. Coba diajarkan kembali kepada hukum Taurat. Dengan perbuatan, dengan semuanya. Tadinya mereka baik, tetapi kemudian dihasut. Tapi kemudian dicokokin pikirannya. Mereka berubah. Mereka yang free sebagai anak Allah, mereka bebas, akhirnya kembali kepada hukum dan hidup dalam ketakutan kembali. Hidup di bawah hukum. Kalau tidak melakukan ini, dia merasa dia berdosa dan hidupnya penuh ketertuduhan. Padahal mereka sudah menerima kasih karunia Allah yang datang dari Tuhan Yesus. Ini yang Paulus sesalkan kepada jemaat di situ. Karena dia mengatakan, sadarlah jemaat di Korintus. Demikian pun untuk kita saat ini. Yang terakhir adalah Injil yang lain. Seperti apakah Injil yang lain itu, saudara? Saudara, hanya ada satu Injil. Galatia 1 ayat 6 dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Begitu cepat bahkan jemaat di Galatia, kamu berbalik dengan Injil yang lain. Hanya karena sama, orang yang sama, bidat yang sama yang menghancurkan doktrin kekristenan mereka pada saat itu. Makanya Paulus cemburu, makanya Paulus begitu takut juga dengan terjadi seperti itu. Normal, saudara. Sebagai seorang pemberita Injil, sebagai seorang hamba Tuhan, demikian pun kami. Kami mau supaya setiap saudara kuat dalam doktrin, kuat dalam fondasi yang benar, supaya saudara tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan saudara oleh karena ketulusan saudara. Amin, saudara. Saudara, hanya ada satu Injil. Kalau tidak, saudara, mungkin menjadi Injil murahan.
Kita harus berhati-hati juga bahkan dengan Injil murahan. Ayat 10 berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah akan kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Hanya dua, kesukaan manusia atau kesukaan Allah. Paulus disuruh memilih. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Dia mengatakan, sekiranya aku masih berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi dua, saudara. Mau berkenan kepada manusia, jadi Injil apa yang akan kita sampaikan? Injil yang berkenan kepada manusia atau berkenan kepada Allah? Artinya lip service, menyenangkan hati manusia. Paulus nggak mau seperti ini. Dia seorang hamba Allah, harus beritakan kemurnian kebenaran firman Allah. Dia seorang apologis. Dia seorang yang selalu menantang setiap orang-orang berapologetik, saudara. Karena menyalahkan doktrin kebenaran firman Tuhan. Termasuk rasul, nabi-nabi palsu yang dilawannya di jemaat-jemaat yang dirintisnya. Saudara, kita harus kuat dalam doktrin kita. Kita harus kuat dalam kekristenan kita. Tidak kompromi, saudara. Injil yang murahan arti Injil yang kompromi. Injil yang memutar balikan demi kesenangan manusia. Untuk membuat jemaat senang. Untuk membuat manusia itu senang. Padahal firman Tuhan mengajar kita. Firman Tuhan mendidik kita. Firman Tuhan menegur kita. Sambil dia membangun kehidupan kita. Saya tutup dengan ayat ini. Segala tulisan yang dialamkan Allah yang saya katakan tadi. Memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya percaya kebenaran firman Tuhan hari ini, doktrin firman Tuhan hari ini akan membuat saudara kuat. Berhati-hati di dalam kita menjalankan kehidupan kekristenan kita. Karena begitu banyak serigala-serigala di luar, saudara, yang akan mencoba untuk menarik iman saudara kembali kepada hukum. Biarlah saudara dibawa di atas doktrin yang benar. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, bahwa Tuhan biar jemaatmu mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi standar daripada kami untuk membangun kehidupan kekristenan kami. Supaya kami kuat, supaya kami kokoh di dalam Tuhan. Oh Bapa, terima kasih, aku berdoa pagi hari ini. Mereka yang sakit, mereka mengalami kesembuhan. Disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang punya persoalan, mereka dilepaskan oleh Tuhan. Injil adalah kemenangan. Injil adalah kabar baik yang datang pagi hari ini. Yang membuat setiap orang merdeka di dalam Tuhan. Di dalam namamu, dalam nama Yesus. Ku bersyukur dan berdoa dan memberkati jemaat Tuhan ini. Haleluya. Amin.